Selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP AD Online Learning edisi ke-176 malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang terus setia mengikuti program PHP AD Online Learning ini. Saya tahu teman-teman adalah teman-teman yang punya semangat belajar yang tinggi. Karena meskipun PHP AD Online Learning diadakan setiap hari, tapi selalu ada orang yang hadir untuk mengikuti program-program pembelajaran di PHP Audio Online Learning. Dan yang lebih seru lagi malam hari ini kita akan belajar suatu topik mengenai bahasa programming Golang. Ini dunianya berbeda sama PHP, tapi nggak apa-apa karena di PHP Indonesia itu adalah cuman tinggal namanya doang. PHP Indonesia, tapi di sini kita akan ngomongin segala halnya. Karena saya tahu teman-teman di PHP Indonesia adalah tempat bus pertamanya kalian sebelum kalian menuju ke tempat masing-masing. Ini pool pertama, kalian baru lulus, kalian baru mulai kerja, masih junior, masih belum tahu apa-apa, masih bingung mau menentukan mau kemana. Nah, pemberhentian pertama kalian di PHP Indonesia. Di sini kalian bisa belajar segala hal, melihat semua stack teknologi yang lagi berkembang saat ini. Terus nanti kalian akan menuju jurusan kalian masing-masing. Yang mau ke Golang, silakan menuju ke Golang. Yang menuju ke Python, silakan ke Python. Yang mau ke Node.js, yang mau ke Data Science, mau ke framework PHP, atau mau kemana pun, semuanya di start dari PHP Indonesia. Nah, malam hari ini saya bersama dengan salah seorang pengajar Golang yang sering ngajar di Pondok Programmer. Beliau adalah Om Ahmad Roni Purwanto. Beliau, saya amazed lah sama bapak kita yang satu ini karena dia pernah ngirimin saya kue gitu. Aduh, padahal saya cuman gitu deh. Jadi pokoknya baik deh. Terima kasih untuk Om Roni yang sudah berbagi kesempatan untuk kita untuk berbagi cerita malam hari ini. So teman-teman, malam hari ini tuh kita akan bicara mengenai basic OOP with Golang. Nah, ini bahasa programming kekinian. Jadi teman-teman yang mau belajar Golang, masa depan Anda terjamin karena semua startup unicorn di Indonesia sudah pasti pada pakai Golang. Jadi hari ini kita akan belajar Golang untuk mengetahui seperti apa sih Golang itu, basic-basicnya aja. Nanti teman-teman bisa explore lebih lanjut kalau memang teman-teman berminat untuk mengikuti pembelajaran tentang Golang. Malam hari ini kita bersama dengan Om Ahmad Roni Purwanto. Beliau adalah IT konsultan yang sekarang berdomisili di Ciamis. Beliau ada di sana di kampung, jadi ngoding sambil lihat sawah-sawah. Wes mantep lah. So, malam hari ini seperti biasa PHP AD Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini dari Niaga Hoster, Kodepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit, dan Rumah Komunitas. Program PHP AD Online Learning diselenggarakan selama 45 menit pertama presentasi dan di bagian kedua saya menantikan pertanyaan teman-teman, sampaikan di kolom komentarnya di Facebook. Nanti saya akan bacakan, nanti Om Roni akan jawab nanti di bagian kedua. Dan kita akan segera mulai PHP AD Online Learning hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan ke Om Roni. Sebentar saya setting dulu. Oke, silakan. Oke, selamat malam teman-teman. Terima kasih Om Peter JKMB telah memberikan kesempatan kepada saya untuk berbagi sedikit cerita di bahasa pemrograman baru yaitu Golang. Nah, seperti yang Om Peter sampaikan bahwa PHP ID ini adalah tempat pertama kali bersemayam bagi teman-teman yang mulai belajar. Nah, itu saya juga mengalami seperti itu dulu juga ya. Dulu sedikit cerita, saya juga belajar dari awal, lulus tahun 2008, terus saat itu framework yang lagi booming PHP saat itu adalah J Framework. Nah, kebetulan saya dan Om Peter itu sama-sama pengguna J. Nah, kita nyemplung deh bareng-bareng di J Framework Indonesia dan PHP ID seperti ini. Jadi saya juga dulu bukan alumni, sampai sekarang juga masih menggunakan PHP, kadang kalau ada proyek kecil-kecil kayak gitu. Dan alhamdulillah ya dengan PHP juga bisa menghidupi keluarga kayak gitu. Jadi teman-teman jangan patah semangat, tetap bisa ya, walaupun dengan seiring berkembangnya waktu kemudian saya melirik bahasa pemrograman lain saat itu adalah .NET Framework ya kan. .NET Framework di teknologi yang sedang berkembang saat itu adalah Microsoft. Nah, kebetulan saya belajar Microsoft.NET kurang lebih selama 2-3 tahun, kemudian mengajar di PT Eksis Mitra Utama sebagai trainer.NET juga.
di sela-sela itu saya kemudian berkenalan dengan manajer saya, dikenalin Java. Sebenarnya saya sudah belajar Java di kampus, tapi ya sekedar sekedar pengenalan saja. Kemudian di perusahaan tersebut saya dan bos saya diajak belajar bagaimana sih Java kayak gitu. Bagaimana teknologinya dan wow, cukup menarik menarik sekali ya. Ya, alhamdulillah banyak yang saya eh, saya dapat dari sana. Nah, alhamdulillah saya di eksis juga di waktu itu Golang baru baru booming pertama kali keluar, dikasih tantangan sama bos. Kamu mau nggak ngajar ini Golang kayak gitu? Bisa nggak? Saya kasih minta waktu Pak belajar 2 minggu lah gitu untuk explore Golang ya. 2 minggu itu lumayan cukup lah untuk belajar. Karena selama yang sama-sama kita tahu bahwa kalau teman-teman sudah pernah belajar pemrograman, jadi kalau mau terjun ke bahasa pemrograman lain, cukup waktu yang singkat lah untuk memahami pemadanannya. Jadi tidak harus dari awal, tapi cukup, oh kalau di bahasa pemrograman sebelumnya berarti ada Hello World, kayak itu bagaimana, terus cara penulisan code-nya bagaimana, sintaknya, terus tipe datanya seperti apa. Nah, seperti itulah urut-urutan kita belajar. Dan selama beberapa saya belajar bahasa pemrograman yang berganti-ganti tersebut, polanya selalu sama. Awalnya dulu belajar VB 6. Saya dulu belajar pertama kali VB 6 terus C++. Nah, kurang lebih polanya sama sih. Seperti itu ya. Nah, kita masuk ke basic OOP Golang. Emang di Golang itu ada OOP sih. Secara default memang nggak ada. Jadi itu adalah ini adalah konsepnya saja. Secara konsep itu Golang itu gimana kayak gitu. Nah, oke. Nah, pada dasarnya kita konsep OP yang kita kenal di sini itu adalah kurang lebih ya. Pertama ada kelas, kayak gitu kan. Ada objek, polymorphism, Irenaeus itu kurang lebih seperti ini kan. Jadi kadang dari ini banyak saya ketemu teman-teman juga yang sudah pengalaman 2 tahun, 3 tahun membedakan antara objek dan kelas itu terkadang bingung. Apa itu objek atau itu kelas kayak gitu. Sering kebalik-balik dalam mendeklarasikan kayak gitu kan. Terus apa bedanya enkapsulasi? Enkapsulasinya ada di mana? Inheritance-nya. Nah, kalau istilah inheritance dan enkapsulasi mungkin ini sudah pada paham ya, kayak gitu. Tapi kadang yang sering kebalik nih di sisi kelas dan objek. Sering ketemu banget nih, teman-teman. Nah, ya. Di Golang itu sebenarnya nggak ada OP-nya. Tapi sebenarnya OP itu sudah di Golang itu hanya mengadopsi strukturnya seperti package-nya, type, function. Itu mirip seperti keluarga ini ya, Pascal yang sifatnya. Jadi kalau di Golang itu kelas nggak ada. Lalu bagaimana membuat kelas? Kayak gitu kan. Nah, kalau kita di PHP, kita kalau buat sebuah kelas kan seperti ini ya. Misalkan kelas person, kita definisikan namanya. Misalkan kita ada punya 2 properti, nama, name sama umur gitu kan. Terus kita deklarasikan konstruktornya seperti ini, kita kasih parameter nama dan umur. Kemudian kita masukkan ke sini. Setelah itu kita buat metode-metodenya get name, get age, kita masukkan semua. Terus pada saat pembuatan kelasnya atau kita proses instansasi, misalkan customer turunan dari person kayak gini kan. Gini aja. Oke, kemudian kalau kita buat sebuah user, misalkan user itu adalah terbuat dari kelas person. Nah, parameter kita masukkan, kemudian kita tinggal echo di get name sama get age-nya. Kayak gitu sih. Ini sekedar intermezzo di PHP seperti ini kan, kurang lebih. Nah, bagaimana kalau di Golang? Di Golang itu tipe padanan untuk kelas itu adalah struct. Jadi di Golang itu nggak ada struct, nggak ada kelas, sorry. Nggak ada kelas, adanya adalah struct. Jadi kalau kita membuat sebuah user, misalkan kita definisikan name, tipenya string, user, umur itu tipenya adalah integer, kayak gitu. Jadi cukup seperti ini, sederhana. Dan bedanya tidak ada tanda ini, apa namanya, tanda dolar.
Kalau di PHP kan ada tanda dolar tuh. Nah, di Golang ini lebih cenderung ke tipenya itu apa ya? Mengacu ke tipe data tertentu, hampir mirip seperti Pascal dan Java. Jadi mengikat, harus kita definisikan ini tipe datanya apa. Kayak gitu. Kalau kita PHP kan cukup dolar, langsung kita definisikan, selesai kan. Kalau di Golang kita harus definisikan nih, name itu tipe datanya apa, misalkan string, terus umur tipe datanya integer, kayak gitu. Kita definisikan tipe datanya masing-masing dengan membuat sebuah tipe tertentu. Nah, perbedaan kedua adalah pembuatan variabel. Kalau di bahasa pemrograman lain itu biasanya tipe variabel, tipe datanya dulu, baru nama variabelnya. Contoh di sini name, string. Berarti biasanya kan kalau kita buat di Java itu string, name, langsung integer, atau apa itu. Misalkan alamat, string, alamat, dan seterusnya. Itu perbedaan yang mendasar antara Golang dan bahasa lainnya. Kayak gitu ya. Yang turunan C. Nah, contoh di sini kita membuat sebuah kelas person di sini. Kita cukup membuat di sini tipe person. Nah, kita anggap person ini seperti kelas. Jadi kalau struct itu menampung, memiliki properti lebih dari satu. Misalkan ada name, person itu punya name, alamat, dan bisa kita masukkan ke dalam sini. Dan seterusnya. Kemudian untuk membuat, kalau tadi kita misalkan person ada get name gitu kan, nah kita harus buat nih function. Function itu adalah method kalau di PHP gitu kan. Terus kita kasih parameternya misalkan person kayak gitu. Nama metodenya ini dan ini return value-nya. Kebaliknya. Oke. Jadi seperti tadi agak berbeda. Kalau di bahasa pemrograman lain, biasanya itu tipe datanya dulu baru nama metodenya kan. Kalau di Golang itu dibalik. Nama metodenya dulu baru tipe datanya apa. Berarti di sini adalah return tipe datanya adalah string. Kemudian karena di sini adalah functionnya get name, oke ini sih dibalik. Nah ini adalah parameternya U, nama metodenya get name. Kita agak mikir kebalik ya di Golang itu. Jadi bagi teman-teman yang baru masuk ke Golang, kadang saya sendiri ngalamin agak kok kebalik ya caranya kayak gitu. Nah, kemudian bagaimana kalau membuat konstruktor? Nah, konstruktornya nggak ada. Konstruktornya kita buat ya metode yang kalau kalau di PHP kan kalau kita bikin kelas pakai new gitu kan. Sorry di sini. Nah ini ada buat objek namanya new person kayak gitu kan. Nah ada keyword new-nya. Tapi kalau di Golang itu kita akan buat metode namanya new person. Terus parameternya apa? Ini adalah konstruktornya. Terus return value-nya adalah person di sini. Kemudian return person parameternya apa? Name, parameternya name. Name-nya string, ini adalah properti yang ada di sini. Ini cara membacanya. Kemudian kalau kita membuat objek kayak gini, langsung ini objeknya, titik 2 sama dengan langsung dideklarasikan new person manggil metode ini, parameternya apa di sini. Maka kemudian person itu akan punya metode get name. Get name itu adalah metode yang di sini. Begitu. Itu cara membacanya. Kan bukan OOP, bukan. Jadi konsep OOP yang diadopsi ke Golang dengan cara membuat metode seperti ini. Kayak gitu ya. Ini mungkin jadi memang fitur OOP-nya nggak ada. Kalau tanya kelas memang nggak ada kelas di Golang kayak gitu. Nah, mungkin kita akan masuk ke berikutnya, ke enkapsulasi. Nah, enkapsulasi itu kan kalau kita membungkus sebuah objek, dibungkus bagaimana sih caranya? Contoh, kita membuat di sini adalah sebuah user punya dua properti name dan umur di sini. Tipe datanya kita buat. Nah, seperti biasa tadi kita buat
metode get name-nya dan metode get user age-nya. Tapi harus dikasih parameter nama struct-nya di sini, name dan age kayak gitu. Kemudian mereturnnya karena dia get name, returnnya string, maka kita kembalikan U adalah sebagai pengganti dari kelas struct, dot name adalah propertinya name. Jadi kalau di PHP itu kita menggunakan ini ya teman-teman, apa anak panah di sini untuk mengambil properti. Contoh di sini. Nah di Golang itu hampir mirip kayak C, dia menggunakan titik, titik Java seperti Java juga titik. .NET juga C# menggunakan titik. Jadi kalau kita mau mengakses propertinya atau metodenya menggunakan tanda titik. Kalau di PHP itu menggunakan anak panah seperti ini. Anak panah 1, terus nama metodenya atau nama propertinya. Itu perbedaan yang mendasar di Golang. Ya. Kemudian di sini, terus bedanya apa nih? Ada gate-nya besar, ada gate-nya kecil kayak gini. Nah, di Golang itu tidak ada namanya metodenya keyword public sama private atau protected yang kita kenal. Misalkan kalau kita teman-teman membuat kelas di PHP gitu kan, public kelas apa kayak gitu kan. Kalau nggak dideklarasikan, defaultnya adalah public kayak gitu. Nah, di sini Golang itu tidak mengenal itu. Jadi, kalau hurufnya besar kayak gini, ini adalah metodenya public. Kalau kelasnya kecil, ini apa misalkan struct-nya kecil, huruf U, ini U-nya kecil. Oh, perbedaan dengan tadi kan, saya membuat P-nya besar kayak gini. Nah, kalau diawali dengan huruf besar, itu dia bersifat public. Sedangkan kalau diawali dengan huruf kecil, maka dia sifatnya private. Seperti itu. Jadi modifiernya public dan private. Itu yang mendasar. Nah, terus enkapsulasinya di mana? Nah, contoh. Tadi kalau kita membuat sebuah kelas, kita kan perlu ada keyword new-nya. Nah, sedangkan di sini untuk enkapsulasinya kita tidak perlu menggunakan keyword new. Kita di Golang itu cukup membuat metode misalkan new user. Kayak gini parameternya apa? Misalkan ada 2 nih konstruktor seperti yang kita buat di sini sebelumnya. Nah, oke di sini kita punya 2 parameter name dan age. Kemudian kita kalau di Golang gimana? Di Golang itu kita kasih parameternya nama variabelnya baru tipe datanya, nama variabel baru tipe datanya, kemudian return value-nya adalah nama struct-nya. Seperti ini. Kemudian di set satu-satu. Ini artinya kalau kita di PHP tadi this anak panah ya dan seterusnya seperti ini untuk ngesetnya. Mana tadi? Ini di this name sama dengan name kita set ini. Nah, kalau di Golang itu ngesetnya langsung nama struct-nya, nama struct-nya, terus di set satu-satu name berarti masuk ke sini, masuk ke sini. Terus untuk ngetesnya kita buat method main, misalkan user, new user, parameternya sesuai. Terus get egg, maka dia akan keluar yang di sini. Get user egg seperti ini. Ya, simple sederhana banget nih. Jadi kalau teman-teman sudah terbiasa main objek dan kelas, di sini nggak terlalu beda, cuma cara penulisannya saja. Cuma dan yang kedua tidak ada keyword new di sana. Ya, kita cukup membuat new user kayak gini kita buat sendiri. Terus untuk mendeklarasikan sebuah konstruktornya seperti itu. Nah, yang terakhir di sini adalah polymorphism. Jadi polymorphism itu adalah bentuk yang banyak, ya kan? Polimorfis, misalkan kita di sini ada membuat nama struct-nya adalah user. Terus kita di sini kita buat ada interface-nya. Jadi tipe user, interface-nya apa, dan di sini kita akan memanggil membuat sebuah metode namanya get user, return-nya adalah string. Nah, di sini adalah kalau teman-teman udah tahu interface kan adalah deklarasi metode-metode saja kan. Nah, di Golang juga sama. Dia mendeklarasikan metode-metode apa yang akan dibuat atau kontrak apa aja yang bisa dipanggil di interface ini. Contoh di sini kita buat ada user service.
implement akan menghasilkan mempunyai metode user X. Kemudian kita buat di sini satu-satu. Seperti biasa ini masih sama. Cuma bedanya adalah saat konstruktornya dibuat, karena kalau tadi adalah returnnya adalah user kan di sini. Nah, ini adalah user, sedangkan di sini kita bisa menggunakan user service. Jadi user service ini langsung kita kembalikan nih returnnya. User name sama seperti ini sebelumnya, user get name nama X. Cuma bedanya di sini adalah returnnya adalah user service. Seperti itu. Terus kalau mau manggil ya bagaimana, cukup user, nama metodenya apa. Usernya adalah user service, ya kan? Tapi dia bisa manggil user.get get user, seperti itu. Mungkin seperti ini ya, OP yang sederhana di Golang. Tapi kalau dilihat ya konsep OP-nya di mana ya? Konsep OP-nya seperti yang pernah kita pakai, cuma cara penggunaannya agak beda. Mungkin itu saja yang bisa saya share dan bagi ke teman-teman malam ini. Saya kembalikan ke Om Peter. Silakan Om. Wah, cepat sekali topiknya. Iya, soalnya memang materinya sedikit Om. Kalau Mat- OP-nya nggak ada Bang ya. Oh, Kita saya pikir ada. nggak sampai dependency injection, takut ketinggian juga. Oh, ketinggiannya nggak apa-apa sih sebenarnya. Tapi nggak ada demo nih, atau Oh, ada demonya. mungkin Oke, demoin? demonya Kalau memang sempat masih ada waktu sih. masih ada waktu ya. Oke, demonya itu pakai Golang. Tools-tools apa yang perlu dipersiapkan Oh juga iya, kan, betul betul. ya Ini kan? sorry. Kan mereka mau mulai. Ini mana ya tadi? Oke. Oke, salah satu tool yang dipakai untuk coding di Golang itu adalah namanya Golang. Golang, IntelliJ Golang. Jadi kalau teman-teman kalau kalau mau browsing itu IntelliJ Golang Go. Jadi IntelliJ Go itu salah satu adalah tool yang cukup powerful di Golang dan lebih lebih mudah sih seperti ini. Tadi kan ini udah kita buat. Nah, tadi interview seperti ini langsung nah cukup jalankan. Kalau biasanya yang manual di tutorial itu cukup ini pakai Go semester apa kayak gitu. Misalkan di sini mau diganti-ganti aja. Misalkan saya belum 30 ya. Ya baru 38 ya. Lupa umur saya. Oke. Kayak gitu. Nah, kalaupun kita mau nambah ya, misalkan di sini adalah alamat ya, kasih aja alamat di sini. Terus di sini kita buat interface-nya, misalkan get name, get ini kan. Oke, kemudian ini misalkan parameternya FMT ini, terus ini metodenya misalkan kita modif yang ini, misalkan
Nah, ini ada error karena perlu parameter satu lagi. Misalkan easy. Jadi kurang lebih seperti itu sih. Intinya di Golang itu memanfaatkan struct di sini, Om. Jadi mirip seperti tadi kalau PHP, oh ya, tadi yang saya buat PHP, kalau di sini nggak ada kelas, jadi adanya struct. Jadi untuk membuat interface-nya seperti ini. Jadi, nah konstruktornya itu tidak, kalau kita kan di PHP dollar konstruk kayak gitu kan. Nah konstruktornya kita kok kayak konstruk bohongan. Kita buat nama method user, tapi mereturn misalkan interface-nya ini kayak gitu. Interface-nya apa? Jadi langsung dia akan mereturn user ini parameternya apa aja nih, kayak gitu, di set langsung di dalam dari mengambil parameter yang ada di metodenya, metode nama user ini, terus kemudian diparser ke semua para properti-properti yang ada di user. Mungkin seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Nanti demo-demonya kita bikin API, kelas, dan yang lainnya. Oh ya, kebetulan sambil ini, saya ada kelas Golang yang jalan di minggu depan insya Allah. Jadi selama 6 bulan kurang lebih kita bahas case by case, kita akan membuat sebuah API. Jadi karena Golang ini kan sebenarnya backend developer, backend aplikasi ya, pemrograman untuk backend kan. Jadi lebih cenderung menekankan ke sisi kayak pembuatan API, bagaimana gRPC, RESTful, dan seterusnya. Jadi lebih banyak menangani data-data seperti itu. Dan yang kedua, berikutnya adalah Golang itu sudah multitask atau sudah otomatis menjalankan multitasking. Jadi kok kurutin bahasa di sana lupa Asing. apa? Yang Asing bukan? trade itu bahasanya apa? Jadi ngeblank saya. Multi trading. Huh? Multi trading otomatis dia udah. Paralelism dan multi trade-nya sudah jalan dia. Concurrency sorry istilahnya. Concurrency dan paralelismnya udah jalan. Dia udah otomatis. Itu yang menyebabkan dia walaupun kecil ringan tapi lebih cepat kayak gitu. Non blocking ya kalau nggak salah ya Iya, istilahnya. betul, non blocking. Kebanyakan istilah kadang suka ngeblank. Oke. Oke, Mungkin kita masuk ke tanya jawab dulu atau gimana? Oh ya, nggak apa-apa. Silakan masuk tanya jawab, nggak apa-apa. Oke, sambil menanti pertanyaan teman-teman, silakan sampaikan pertanyaan mumpung waktu kita masih banyak. Jadi teman-teman boleh bertanya sebanyak-banyaknya di kolom komentar. Oh, terima kasih untuk Dominikus sudah bertanya. Tapi saya akan bacakan nanti di bagian kedua karena kita akan masuk break untuk beberapa pesan yang mau lewat sambil Om Roni akan istirahat turun minum. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor dalam hal ini dari Niaga Hoster. Oh, Pak, bisa aja. Waduh. Bentar ya, Bu. Opa. Jangan panik gitu ah. Waduh. Klien banyak mau bikin mimpi terganggu. Cloud Hosting bisa wujudin semua kemauan klienmu tanpa nyita waktu. Kalau mau ngurus website klien sampai ambeien, mending buat quality time. Ngurus website klien jadi hemat waktu dengan cPanel. Loh, kok diem aja? Buruan, pindah ke Cloud Hosting Niaga Hoster. Resource maksimal, performa handal. Dan dari Sendit adalah perusahaan fintech Indonesia yang menyediakan infrastruktur pembayaran untuk Indonesia. Sendit memproses pembayaran, membantu marketplace, menyederhanakan pembayaran,
mengirimkan pembayaran dan pinjaman, mendeteksi penipuan, dan membantu bisnis bertumbuh secara eksponensial. Kami melayani dengan menyediakan API kelas dunia dan antarmuka dashboard yang memudahkan proses. Dan dari Kiskas merupakan platform percakapan multi-channel yang membantu bisnis untuk menciptakan customer experience yang relevan dengan cara engage melalui percakapan yang real-time dengan konsumen dalam jumlah masif. Kiskas juga merupakan partner resmi dari WhatsApp dalam membantu berbagai perusahaan di Indonesia untuk mengoptimalkan penggunaan WhatsApp untuk kebutuhan bisnis mereka. Kiskas telah membantu ratusan perusahaan dari 23 industri yang berbeda di lebih dari 10 negara di dunia dengan multi-channel chat Kiskas. Bisnis dapat mengelola pesan dari WhatsApp, Instagram, Line, FB Messenger, dan saluran lainnya dalam satu dashboard dan mengintegrasikannya dengan chatbot, CRM, dan berbagai macam tools bisnis lainnya. Dan dari Kodepolitan. Kodepolitan adalah platform belajar pemrograman secara online berbahasa Indonesia yang dikembangkan khusus untuk membantu generasi muda belajar dan berlatih pemrograman agar kompetitif di era industri 4.0. Dari Refactory, Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Terakhir dari RK, Rumah Komunitas adalah pelopor merchandise inovatif di Indonesia, menyediakan custom pakaian sesuai keinginan, berkualitas dan tanpa minimum order. Alright, itu pesan-pesan sponsor kita dan kita akan masuk ke bagian kedua, sesi tanya jawab. Sudah ada berapa? Oke, dari Dominikus Willy. Pertanyaan pertama. Om Roni, bagaimana konsep inheritance di Golang? Inheritance di Golang. Pewarisan ya, bukan? Iya benar, pewarisan di Golang. Inheritance tadi ada enggak ya? Oke, inheritance di Golang itu sebenarnya nggak ada. Karena kan base-nya ini apa namanya? Base-nya kan struct kan. Base-nya struct. Jadi bukan seperti kayak kalau di Java di objek kelas lain itu kan ada namanya ini kan apa namanya? Ya, kok lupa tadi. Ada namanya kelas, bener. Dari kelas itu kan bisa diturunkan. Nah, di sini nggak ada istilah keyword extend di Golang. Jadi memang nggak ada. Mungkin kalau ada pertanyaan bagaimana, emang ada sih pertanyaan OOP di Golang ya kayak gitu. Jawabannya memang nggak ada. Nah, kalau inheritance-nya nggak ada. Paling yang ada adalah polymorphism-nya. Berarti nanti kalau misalnya dia tidak mengenal inheritance gitu, bagaimana kalau misalnya filenya udah banyak banget, terus kita harus pisahin ke file yang berbeda? Ya, dibikin package-package terpisah kecil-kecil gitu. Oh, panggil paketnya. Iya, panggil package Yang tadi import itu. betul. Dia otomatis. Oke. Iya. Wah. Terus lebih komunikasinya pakai interface. Oh. Pakai interface tadi. Konsep interface di Golang sama dengan konsep interface yang ada di PHP? Ya, hampir mirip kayak tadi tuh. Kan interface kan cuma deklarasikan metode kan. Iya, betul. Ya, nanti dari situ dipanggil-panggil. Nah, itu konsep polymorphism-nya. Di Java juga sama. Sekaligus Bin, ya? jawab tadi yang mana tadi? Polymorphism seperti itu. Polymorphism. Kayak bin ya kalau di Java ya? Java bin. Ya mirip seperti itu sih. Kalau polymorphism kan kita membuat interface, kemudian setelah itu kita buat kelas implementnya kan. Nah, kayak gitu. I see. Ya, jadi kita buat kelas implementnya dari kelas interface itu dia kayak override dan overload. Kalau overloading dan overriding itu beda. Kalau overloading itu kan nama metode, parameternya beda. Misalkan ada get penjumlahan X1, 2, 3. Gimana saya jelasin? Kalau overloading sama overriding kan beda kan? Sebenarnya. Benar nggak, Om? Ya, betul. Ya, kalau overloading itu nama metodenya sama, cuma parameternya beda. Tapi kalau ini overriding itu nama metodenya sama, parameternya sama, tapi perlakuan di dalamnya itu prosesnya berbeda. Itu overriding. Oke.
ya kan? Berarti secara prinsip kalau kita mau belajar Golang memang tetap juga sebaiknya sudah Iya, harus belajar basic sudah, copy dulu ya. benar, udah nguasai lah. Cuma konsepnya agak dibalik aja kayak tadi. Iya, memang agak berbeda nih konsepnya, kelihatannya beda banget nih. Beda banget sih, karena ada cara Iya, penulisannya beda jauh. Saya iya. awal untuk mendeklarasikan itu sering kebalik kan, return value-nya harus di belakang kan. Kalau yang umum itu kan return value-nya tipe datanya dulu, baru nama metodenya, begitu Nama kan? apa? Nama. Ya, kalau ini dibalik dulu. Jadi kadang kalau melihat metode ini parameternya mana, return type-nya mana, ini harus jeli. Jadi Cuma kalau udah enaknya terbiasa, tadi kayaknya di IDE-nya Golang dia langsung kasih tahu ya kalau sudah ada parameter tadi kayaknya langsung error tadi saya lihat. Wow, berarti dia langsung deteksi jadi ya. oke, kalau Golang itu variabel yang kita oke, saya izin share lagi Om ya. Ya, silakan. Mana tadi Golangnya? Di Golang itu kalau misalkan kita ada misalkan di sini ada kita membuat metode kayak gitu ya, buat variabel misalkan bilangan misalkan 10 kayak gini. Nah, kalau di PHP kan kita mendeklarasikan bilangan udah selesai. Ini error. Ini akan error. Kenapa? Karena dia tidak pernah digunakan. Unused, istilah errornya adalah unused variable. Jadi kalau kita di Golang itu, kalau kita sudah membuat variabel, lu harus pakai. Kayak gitu. Kalau nggak pakai ya dibuang aja. Nah, kalau sudah, jadi kadang sering tuh, Pak ini errornya kenapa? Oh, itu errornya karena belum dipakai. Kayak gitu misalkan. Ini misalkan kita buat bilangan di sini. Nah, kayak gini. Ini nggak error jadinya. Karena sudah digunakan ini ke sini. Jadi bukan bukan gara-gara deklarasinya salah atau apa, cuma gara-gara nggak dipakai kayak gitu. Oh, oke. Itu yang membedakan kenapa di PHP, kalau di PHP atau di bahasa pemrograman lain, kalau kita mendefinisikan program, paling ada warningnya aja, oh ini nggak kepake nih kayak gitu. Kasih tahu aja di editornya, kasih tanda warning, kayak tanda kayak gini warning kan, oh ini nggak kepake nih kayak gitu. Tapi kalau dikulang langsung error, ya nggak bisa dikompil. Contohnya ini saya komen kayak gini, kalau saya run itu akan Error. error juga ya, kayak gini. Bilangan declared but not used kayak gitu errornya, kayak gitu. Jadi Baik, errornya bukan, huh? berarti baik variabel maupun struct ya atau kelas tadi ya. Sama Betul, aja ya. betul, kayak gitu. Wow. Jangan mulai Gimana garu-garu. teman-teman? Wah, asik ini sudah. Terus terang Ya, saya waktu pertama kali lihat dengar kata Golang aja gitu, kayaknya saya sudah apa ya? ah, Terintimidasi duluan gitu ya. waduh, iya. Aduh, ngeri banget nih kayaknya nih bahasa Oh, program ini. Kelas tinggi banget nih. pendiri Jadi kita, pendiri eh, G-Framework itu, Bob. ya Pendiri Gyangsu Yang itu sekarang di beliau Golang. moving to Golang. Ya Jadi betul. saya lihat Betul sekali. beliau banyak membuat apa ekstensi keren juga di Golang. Di Golang benar. Iya, Iya. pas lihat GitHub beliau itu, wih, masuknya ke sini nih beliau. Jadi pendiri Iya. framework itu yang dulu kita gemari Iya betul. Iya, dulu dulu. Kyangsu adalah mungkin teman-teman belum tahu Kyangsu Belum tahu. adalah yang membuat Yi Framework versi 1. Nah, di versi 2 itu dilanjutkan oleh Alex Makarov. Ya, Tapi dia masih kontribut sih, cuma sudah nggak seintens iya, betul. dulu. Kalau Y1 dia yang bikin Iya. gitu. Belakangan di komunitas Y Elite kita juga ada tahu bahwa wah, si Kyangsu udah pindah ke Golang nih. Iya. Oke. Jadi dia sekarang di Golang. Alright, dan kita masuk ke pertanyaan kedua nih dari saya stop participation dulu ke pertanyaan kedua dari Yuda Prasetya Haki. Kalau nggak salah ingat polymorphism ada overloading dan overriding. Kalau di Golang ada contohnya nggak ya? Iya tadi sudah kita yang itu tadi. Yang ke apa tadi? Mana tadi? Oke, share screen lagi. Kamu sharing screen lagi ya atau nggak?
Oke, yang mana tadi? Udah yang ini nih, biar enak. Saya mau share screen lagi nih. Mana tadi ya? Mana tadi? Override-nya. Oke. Eh, overridingnya kan polymorphism seperti yang kita tahu bahwa biasanya polymorphism itu menggunakan interface sebagai implementnya ya. Jadi contohnya di sini kita membuat sebuah interface namanya user interface kayak gitu. Jadi keywordnya yang digunakan tetap interface. Di sini kita buat namanya get user. Oke. Di get user ini dia akan return string. Oke, di return string ini coba kalau kita lihat di sini kan dia user interface, tapi dia akan return sebuah metode namanya get user. Oke, masalahnya yang jadi nggak kelihatan itu adalah secara logika itu memang nggak kelihatan kalau ini kayak apa tadi polymorphism, karena kalau kita lihat biasanya kan kita kalau mau implement itu kita buat kelas terpisah namanya implement kayak gitu di PHP gitu ya Om ya, benar kan? Ada. Nah tapi di sini nggak ada kayak gitu. Nah adanya seperti ini, nggak kelihatan memang di sini. Ini kalau kita kan bahwa ini adalah implement dari new user ini, implement dari kelas interface ini ya, pokok kelas dari interface user service. Ini kan nah dia hanya mengembalikan jadi kelasnya user, padahal ini adalah user interface dan user itu kan beda struct dan beda interface kan. Gitu. Jadi kalau di new user ini objeknya new user padahal dia mereturn struct user, tapi dia di sini usernya karena new usernya ini adalah returnnya atau kembalian ini ada user interface, user service. User service adalah interface. Di dalam user service ada get user egg. Di dalam sini ada get user egg. Maka dia akan mengeluarkan yang ini, yang sudah kita rubah tadi. Jadi by default dia adalah bagian dari class group. Oke. Yang jelas agak membingungkan lagi bahwa sebenarnya get user egg ini kan function nih. Ini function, gitu kan? Ini function dan posisinya sejajar dengan struct. Kalau di PHP itu kan yang namanya implement dalam itu berarti di dalam kurung kurawalnya kan. Seperti ini nih. Kita kembali lagi ke sini. Mungkin teman-teman agak bingung ya. Saya maklum sih kalau bingung. Saya juga awal-awal juga bingung. Nah, kalau di PHP gitu kan, yang namanya kelas di dalamnya ada metode, ada kurung kurawalnya kayak gini kan. Berarti ini adalah bagian dari kelas person gitu kan. Benar kan? Di sini ada get method. Nah, ini di dalam kurung kurawal. Tapi kalau yang di mana tadi, di Golang, dia masalahnya sejajar. Yang ini, jadi get name, get sejajar ini nggak di dalam struct. Kayak gitu. Cuma konsepnya saja yang kita ambil dari OOP kayak gitu. Kembali lagi konsepnya, bukan cara penulisan secara mutlak ya. Jadi konsepnya dalam tanda petik. Jadi bukan OOP sebenarnya kalau kita lihat kayak gitu. Cuma cara penulisannya tadi yang mengambil konsep OOP. Salah satunya adalah enkapsulasi dan polymorphism. Nanti ada dependency injection dan seterusnya juga ada kayak gitu. Mungkin itu bisa membantu Om. Saya maklumi kalau memang teman-teman agak bingung, kok ini nggak ada di dalam kurung kurawal ya, beda kayak gitu. Memang beda banget. Kembali lagi ini cuma istilahnya kayak gitu. OOP-nya di Golang seperti ini. Kayak gitu. Oke, kita pertahankan share screen-nya ini masih berlanjut nih. Cara mengkoneksikan interface ke struct bagaimana ya? Kalau di PHP biasanya kan nama kelas, implement, nama interface. Iya, ini tadi. Oke, saya share lagi ya. Oke, ini tadi masih kelihatan ya. Jadi cara mengkoneksikan bagaimana? Nah, oke, saya maklumi sekali kalau memang kalau
teman-teman belajar ke Golang, konsep PHP dibuang. Kosongkan konsepnya itu kayak gitu ya. Konsepnya dibuang dulu. Susah Pak, memang susah. Saya juga ngalamin. Untuk masuk ke sini memang berat kayak gitu. Karena kembali lagi. Jadi kalau kita lihat di sini posisinya, kalau lihat user dan user service, ini kan interface nih. Ini posisinya sama. Dan kalau kita membuat implementnya, ini implementnya ya, ini juga biasanya kan kalau kita harus membuat namanya kelas terpisah tuh, nama kelasnya ini implement dari interface mana, kayak gitu kan, dipisah umumnya. Tapi di Golang tidak, kayak gitu Om. Saya maklumi kalau memang ini agak bingung. Jadi ini cara membuat implementnya. Oke. Nah, kalau misalnya ditanya nih dengan pendekatan Golang yang agak berbeda dengan konsep OP yang kita kenal selama ini memberi benefit apa sebenarnya dalam penggunaan di Golangnya itu sendiri? Oke, by default kan sebenarnya di Golang itu nggak ada kelas, adanya cuma function, interface dan itu. Jadi pemanfaatan konsepnya saja yang kita pakai. Jadi dalam aplikasi besar nanti kita buat misalkan kan ada repositorinya, ada entity-nya. Misalnya kita buat kayak gitu ya. Ya misalkan ada modelnya dulu ya. Misalkan kita kalau di mana? Di di apa namanya kok jadi lupa. Di PHP framework itu biasanya kita udah terbiasa ada namanya controller, ada apalagi model, terus ada lagi apa biasanya tuh. View. Nah, karena ini fokusnya pada back end kayak gitu kan. Di back end kan kita misalkan kita akan menyiapkan controller sendiri, tapi dia dari implement nanti dari HTTP-NET dan HTTP-NET untuk request responnya. Terus model itu seperti ini nanti kita buat kelas banyak kayak gini. Nama struct-nya apa, nanti converternya bagaimana kayak gitu. Dibuat khusus satu model. Lebih tepatnya seperti itu. Nanti dalam bentuk saya ada nggak ini ya? Sampelnya saya coba buka dulu deh. File open. Saya tutup dulu coba Om ya. Cari-cari dulu. Oke. Oke, saya share kembali ke Golang ya. Nah, biasakan di sini ada app-nya, kita buat koneksi database-nya, terus di sini ada controller-nya. Misalkan kategori controller, kita buat interface-nya seperti ini, terus kemudian kita buat implement-nya. Kayak gini, Om. Ya, kalau kita lihat seperti konsep PHP, nggak nyambung memang. Contoh di sini ada banyak, contoh di sini adalah kategori controller IMPL gitu, implement kan. Tapi di sini banyak implementnya cuma kurung awalnya kok sejajar semua kayak gitu. Nah, karena di Golang sendiri semuanya itu dianggap sebagai lebih tepatnya integrasinya, komunikasinya itu menggunakan function kayak gitu. Terus misalkan di sini ada handler, ada model, contoh model misalkan di sini kita buat domainnya kita buat kategori kayak gini, oh tipenya kayak gini. Terus misalkan untuk respon webnya, misalkan requestnya misalkan ada apa kayak gini, nanti hubungannya sama JSON dan seterusnya. Nanti ada kalau dari JSON ada validate kayak JSON validation itu Om.
Misalkan ada request minimal 1, maksimal lainnya berapa, JSON name-nya apa, kayak gitu. Responnya kita buat misalkan ada ID dan name kayak gitu. Di-define satu-satu. Jadi nanti kemudian ada repository. Repository apa sih? Misalkan kita buat interface-nya dulu, misalkan untuk save, update, delete, CRUD lah biasa. Seperti kita membuat aplikasi CRUD biasa kan. Kemudian kita buat IMPL-nya, implementnya misalkan query-nya seperti ini, insert itu apa, value-nya apa, terus kita return-nya ke ini. Return-nya adalah domain.kategori kayak gitu. Jadi dalam aplikasi besar ya nanti konsep-konsep seperti ini yang kita pakai. Ini implementasinya sebuah aplikasi API. Jadi ada pembagian-pembagian sendiri. Jadi, nah untuk seperti ini, jadi memang kita harus banyak belajar pada yang sudah terbiasa membuat aplikasi besar. Makanya kita biasanya pakai framework-framework yang sudah ada, contoh Bigo untuk HTTP responnya dan HTTP domain seperti itu. Jadi sudah banyak framework di luar yang digunakan untuk membangun aplikasi menggunakan Go. Frameworknya juga sudah banyak. Seperti PHP frameworknya banyak kayak gitu kan. Tinggal pakai kayak gitu. Ya kurang lebih sama lah. Cuma beda, ya agak beda sih cara codingnya. Oke, kita masuk ke pertanyaan terakhir nih dari Leonardus Adityo. Mau tanya tadi compiler toolsnya apa ya? Ini oke. Kalau teman-teman mau belajar Go, saya share ya. Share lagi. Mana? Mana tadi? Oh ya. Misalkan di sini ketik ulang kayak gitu kan. Nah, ini pertama download ininya dulu, apa namanya? Ulang dasarnya. Package Go-nya tinggal download aja di sini. Nanti keluar versi yang mau di-download, versi Windows kah, Mac, Linux atau apa. Kayak gitu. Nanti kalau udah selesai, kita ketik command line Go version. Nah, tool untuk editornya itu bisa Visual Studio Code atau Golang. Nah ini, toolnya dua ini. Karena kalau Visual Studio Code itu sudah ada ekstensinya, Om. Banyak banget ekstensinya, tinggal download, langsung dia udah mirip seperti Go ini, sudah mirip seperti Visual Studio Code. Mana tadi kodenya? Yang ini. Go full stack. Jadi kita download, kebetulan berbayar ini, free trial 30 hari. Ini coding Go full. Lebih mudah. Dan lebih mudah dari Visual Studio Code. Kalau Visual Studio Code kan gratis kan. Cuma ekstensinya udah banyak lah. Udah nggak diragukan lagi. Tapi kalau ini lebih spesifik menggunakan Go. Kayak gitu. Jadi teman-teman bisa berbayar. Kalau yang dari kampus biasanya ada gratis untuk kampus. Kalau masih mahasiswa sangat rekomendasikan bisa. Nanti dapat yang full package, semuanya dapat dari Tracing. Versi mahasiswa. Kalau enggak cari di Tokopedia yang versi mahasiswa. Dapat murah. Dapat murah. Berbayar juga, tapi bayarnya harganya lumayan. Cuma 200.000, murah kok. Oke, saya udah mau tutup nih pertanyaannya, tapi ada pertanyaan terakhir lagi nih. Boleh. Saya tanya satu lagi, mohon maaf kalau banyak nanya. Saya pernah dengar kalau Golang itu duck typing, itu maksudnya gimana ya, Om Roni? Namanya duck typing. Mungkin saya yang belum sampai ke sana.
belum bisa jawab saya. Belum bisa jawab ya. Oke, maaf ya Om Yuda, katanya nanti dicari. Oke, kita akan masuk ke bagian ketiga. Kita akan menyimpulkan apa yang sudah kita bahas kita malam hari ini dan mungkin ada motivasi dan inspirasi dari Om Roni. Silakan. Kalau dari saya adalah kalau kita mencari jalan yang baru itu memang penuh tantangan, tapi dari tantangan itu kita bisa hidup dan bisa menikmati hidup. Seperti itu, Om. Oke, nah kalau teman-teman ada yang pingin diskusi kontak ke Om Roni, kira-kira kemana? Boleh ke mana? Facebook saya juga ada. Atau nanti di Facebook biasanya di message, di Inbox ya. message juga bisa. Kayak gitu. Selama ini saya komunikasi dengan Om Peter pakai message Facebook. Facebook. Yes. Nah, teman-teman bisa saya tag aja di sini deh. Tapi saya pakai akun yang satu, nggak bisa di search. Oke, Nah, nggak apa-apa. nama Facebooknya Ahmad Roni Purwanto, sama kayaknya sih. Ya Ya. kan? Sama ya. Jadi teman-teman search aja, bisa di-add dan silakan diskusi nanti di inbox. Oke, teman-teman. Itu motivasi dari Om Roni terkait topik kita malam hari ini, dan terima kasih untuk Om Roni yang sudah berbagi cerita dengan kita hari ini. Semoga Sama-sama. itu akan memberi inspirasi buat teman-teman untuk belajar. Ini golang ini masa depan nih sudah banyak yang pakai. Startup apalagi, wah unicorn semua pakai golang. Saya bahkan pernah ketemu sama satu teman saya engineer dari Manado yang pakai golang juga. Prosesnya sudah selesai, fungsinya sudah selesai dibaca. Prosesnya masih jalan di belakang karena dia non-blocking. Jadi dia nggak ngeblok di satu baris karena lagi proses. Selesai sudah. Luar biasa nih golang ini. Canggih. Oke, dan sebagai pengumuman teman-teman, kita akan nanti ketemu di hari Selasa minggu depan. Jadi kita akan, tapi di Sabtu ini ada Malming bareng Peter. Jangan lupa, Sabtu kita akan ketemu dengan Kevin, tapi untuk online learning kita akan ketemu Selasa depan, masih dalam rangkaian Reinvented. Ini adalah topik mengenai UI UX yang sangat populer di PHP ID Online Learning awal-awal. Jadi ketika program PHP ID Online Learning ini dimulai 2 tahun yang lalu, ini adalah topik yang paling banyak sekali pesertanya. Tapi karena waktu itu belum direkam dan masih dikerjakan ala kadarnya, ya waktu itu kita cuma buka laptop, kamera laptop jalan udah live dan nggak pernah dikelola seperti 1 tahun terakhir ini. Jadi topik ini saya angkat kembali biar menjadi pembelajaran buat teman-teman dan sudah disesuaikan dengan perkembangan UI UX di tahun 2022 ini. So stay tune di hari Selasa minggu depan bersama dengan Om Prayudi Utomo. Jadi jangan sampai ketinggalan. UI UX di tahun. Oke, dan ucapan terima kasih ke Om Irfan Maulana dan Om Luri Darmawan aka Carikbot. Teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP ID Online Learning dari edisi 1 sampai dengan 176 pada malam hari ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Carik di Telegram dan silakan ketik PHP ID Learning Goleng. Nah, semua topik-topik yang terkait Goleng akan keluar, tapi kayaknya ini baru topik pertama deh. Jadi ini satu-satunya video tentang Goleng. Nanti teman-teman bisa nonton dan ketik aja keyword yang mana yang video yang teman-teman mau nonton. Dan PHP ID Online Learning masih membuka donasi. Teman-teman yang mau berdonasi buat online learning di s.byphp.id/donasi, teman-teman scan QR code atau berkunjung ke traktir.id PHP-ID. Nah, silakan berkunjung ke sana. Oke, dengan demikian berakhir sudah PHP ID Online Learning kita malam hari ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah terus bergabung. Terus semangat, dan Om Roni, thank you banget. Semoga saya bisa ke Ciamis benar asli. Saya udah sakau untuk jalan-jalan. Ingin menikmati pemandangan di Ciamis lah. Thank you ya.